Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa Seningsi bersama dua anggota tim saya, yaitu ada Uray Sandi Kurniawan dan Laila Kadaria. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai molekular docking dari tanaman bajaka terhadap reseptor COX-1 dan COX-2. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai molekular docking. Jadi apa itu molekular docking? Molekular docking atau penambatan molekul adalah suatu metode komputerisasi yang bertujuan untuk meniru peristiwa interaksi suatu molekul ligan dengan protein yang menjadi target pada uji in vitro. Jadi di sini akan diperoleh data mengenai posisi dan orientasi ligan-ligan di dalam situs aktif atau situs tambat, di mana interaksi ligan dengan protein hanya terjadi apabila terdapat kecocokan bentuk dan volume di antara molekul ligan dan situs aktif, di mana hasil yang diharapkan adalah dapat memprediksi interaksi yang stabil dan bersifat spontan. Dapat dilihat melalui derajat energi bebas yang semakin negatif. Saat ini, docking sudah digunakan dalam mendesain obat-obatan dan digunakan sebagai tahap seleksi awal dari banyak substrat, sehingga pada saat percobaan pada laboratorium akan semakin mudah karena jumlah sampel uji akan semakin sedikit. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses dockingnya, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu studi literatur. Misal, di sini senyawa yang saya gunakan adalah reseptor siklooksigenase 2 atau COX-2. Pada website PDB Protein Data Bank, untuk kodenya itu 6 COX. Ya, dapat di searching 6 COX, maka dia akan muncul reseptor COX-2 di website RCSB ini, di mana banyak sekali informasi penting yang ada di sini, seperti kita dapat melihat valuenya di sini. Kemudian yang paling penting kita bisa lihat ini, jadi senyawa molekul kita ini memiliki dua rantai A dan juga rantai B, di mana terdapat 3 ligan. Ya, 3 ligan seperti yang teman-teman ketahui, terdapat ligan HEM, ligan S58, dan juga ligan NAP. Di mana berdasarkan literatur, ligan yang digunakan untuk senyawa obat adalah ligan S58. Maka dari itu, ligan sampel yang akan kita ambil adalah ligan S58 pada saat prosesnya nanti. Baik, setelah teman-teman mengetahui hal tersebut, maka kita dapat mendownload file dari reseptor ini dalam bentuk PDB. Ya, PDB format, download. Ya, setelah filenya di-download, saya menyarankan teman-teman untuk membuat file tersendiri untuk docking, ya, seperti ini. File untuk ligannya dan juga file untuk obatnya. Dan juga ada 4 file penting yang harus dimiliki teman-teman. Ini cetakannya, dan juga ini kode untuk dockingnya, file untuk dockingnya. Baik, jadi hasil download, senyawa hasil download kita copy, kita pindahkan ke ligan. Ya, kita namain nama COX. Baik, selanjutnya kita membuka Autodock tool, aplikasi Autodock. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua aplikasi yang digunakan ini merupakan aplikasi open source yang dapat diakses oleh semua orang, dan juga aplikasi tidak berbayar. Maka dari itu dapat teman-teman lakukan tanpa perlu proses membayar, membeli, atau bahkan cracking. Baik, inilah tampilan dari Autodock. Ini tempat kita melakukan docking, aplikasi melakukan docking. Baik, langkah pertama kita klik file, kemudian preference, kemudian set. Kita copy tempat senyawa kita ini, ya, copy, Ctrl C, kemudian buka Autodock.
kita paste, kemudian klik I, make default, dan juga set dismiss. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah file dari reseptor tersebut untuk mengambil cetakannya. Ya, dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. File read molekul, dan ini dia reseptor COX-2. Seperti yang sudah kita lihat di file di website tadi, bahwa terdapat dua rantai, ya, rantai A dan rantai B. Sini saya memilih rantai A, dimana tadi juga kita lihat bahwa ada 3 ligan, ya, ligan NAC, ligan HEM, dan juga S58, dimana ligan yang akan kita gunakan sebagai obat adalah ligan S58. Maka dari itu prosesnya dapat diklik kuning di S58, sudah. Kemudian file, save, write pdb, kita tulis ligan, kemudian oke, save. Baik, langkah selanjutnya adalah kita memilih cetakannya. Jadi kita kuningkan semua rantai A, kemudian rantai ligan kita hilangkan kuningnya seperti ini. S58, HEM, dan juga ligan NAC dihilangkan. Maka kemudian kita save, dia akan menjadi cetakan dari reseptor. Kita save, kita beri nama protein misalnya, protein. Oke, baik, selesai kita membuat cetakannya. Kemudian kita ubah dia menjadi PDB kita agar mudah dapat dilakukan proses docking. Yang pertama, kita untuk preparasi ligannya terlebih dahulu, klik ligan, klik input, kemudian klik open, kemudian ini diubah jadi PDB, ya, kita klik ligan. Baik, oke, kemudian kita pilih torsion tree-nya, choose root yang pertama, kemudian detect root. Ini dia akan memilih rootnya, akarnya. Kemudian kita choose torsion, dapat lihat ini untuk warna hijau itu yang mudah dapat dikotasi, dan seterusnya. Dan kemudian klik ligan, set number of torsion, dapat dilihat ada 4 jumlah torsinya. Oke, dismiss. Setelah itu dapat kita save, ligan output, save as PDB kita beri nama ligan. Baik, selesai untuk preparasi ligan. Kemudian yang kita lakukan adalah untuk preparasi molekul melalui file molekul protein. Baik, ini protein rantai A yang tidak mempunyai ligan. Pertama, kita hapus waternya terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan hidrogen yang polar, karena hidrogen polar itu lebih mudah berikatan. Kemudian kita save dengan cara grid makromolekul, kemudian choose, pilih protein, select molekul.
kemudian kita save dalam bentuk PDB kita sama protein. Oke, selesai. Baik, untuk itu sudah selesainya, untuk membuat cetakannya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat grid terhadap senyawa sampel kita. Tapi sebelum itu kita mungkin keluarkan ini terlebih dahulu. Baik, kemudian kita save keempat file ini, kita copy, masukkan ke folder ligand, kita pasting. Oke, ini kita ubah, kita akan membuat gridnya. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat grid box terhadap ligand yang kita gunakan. Yang pertama kita input dulu ligand yang kita gunakan, ya, ligand PDB-QT. Kemudian grid, set map types, dan choose ligand. Dapat kita klik molekul kita, ligand kita, select ligand. Oke. Selanjutnya itu proses docking, proses pembuatan grid box ya. Ini grid box. Baik. Yang pertama kita lakukan adalah center. Ini kita ubah menjadi center on ligand. Baik. Kemudian dapat kita kecilkan sedikit ukurannya. Baik, kemudian ini spacing uninstall-nya kita jadikan 1. Baik. Sekarang kita grid agar senyawa kita pas di dalam kotak grid. Baik. Ligand kita sudah di dalam kotak gridnya. Kemudian yang kita lakukan adalah mengcopy, mensalin informasi ini. Informasi dimensi X, dimensi Y, dimensi Z, serta center X, center Y, dan center Z. Kita copy pada salinan ini. Ya, selain ini kita copy X-nya 12, 6. Perlu diperhatikan exhaustive-nya itu 8 agar proses dockingnya lebih cepat. Baik, ini sudah. Kemudian dapat kita save. Baik. Setelah kita dapat kopiannya, kita bisa keluarkan autodock-nya. Baik, kita buka. Kemudian ini kita ganti menjadi ligand. Save. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan proses docking menggunakan command prompt. Dapat kita klik sini CMD, maka dia akan langsung menuju command prompt. Dan saya harapkan teman-teman untuk mengcopy yang saya tuliskan, yaitu baik, tekan enter untuk memulai proses dockingnya. Baik, dapat lihat proses docking sedang berjalan, sampai kita tunggu sampai dia 100%. Baiklah, inilah hasil dari dockingnya. Dapat nilai afinitas yaitu min 8,5, nilai sangat kecil yang menunjukkan bahwa ligand ini berikatan sangat baik dengan reseptornya. Sekarang kita print hasilnya.
seperti ini, kemudian kita enter. Setelah itu dapat kita keluarkan, dan inilah hasil dari dockingnya. Dapat kita lihat navigasinya min 8,5. Kemudian kita tidak memerlukan informasi ligan, maka dari itu kita perlu kontrol positif, yaitu obat. Pada cok 2 ini kita akan menggunakan obat Selexokip. Untuk preparasi obatnya dapat teman-teman cari di PubChem Selexokip seperti ini. Kemudian teman-teman copy nama iupaknya. Nama iupak ini di copy. Baik, bisa di copy. Teman-teman dapat membuka aplikasi Marvin Sketch. Juga merupakan aplikasi open source yang gratis. Kemudian dapat diedit, import name, kemudian pastikan hasil nyawa kita. Nah, ini adalah senyawa Selexokip. Baik, langkah selanjutnya adalah kita structure, add aqueous hydrogen, kemudian structure, clean into D. Kemudian kita klik tools, coordination, hydromicroscopy untuk menyesuaikan dengan pH tubuh, yaitu pH 7,4. Oke. Kemudian dia akan seperti ini. Setelah itu kita simpan, kita save. Kita simpan di obat sini, di bagian kita beri nama Selexokip. Kita save, dan kita keluarkan, dan kita clear dashnya. Setelah itu kita open, kita buka file kita yang tadi. Ini kita buka. Baik. Setelah itu kita tool, conformation, conformer. Oke. Dia akan dalam bentuk 3 dimensi. Seperti ini. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari senyawa kita. Dapat kita save dalam bentuk PDB. Kita beri nama Selexokip. Baik, sudah dapat kita keluarkan Marvin Sketch-nya. Kemudian kita buka Autodock. Baik, dapat kita sekarang kita adalah proses preparasi senyawa uji, yaitu obat Selexokip. Dapat kita buka dalam bentuk PDB. Baik, kita atur torsion tree-nya. Baik, dapat teman-teman lihat. Oke, kemudian kita save dalam bentuk PDB kita dengan nama Selexokip. Oke. Untuk Autodock-nya dapat dikeluarkan.
Baik, ini obat selektif-selektifnya. Kemudian kita save protein dan juga 4 file penting lainnya, dan juga CONF nya kita save di obat. Baik, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu nama ligannya menjadi selexokit. Dan kita save. Sekarang kita proses dockingnya seperti tadi. Baik, sekarang sedang melakukan proses docking terhadap senyawa obat kita. Baik, dapat kita lihat affinity-nya itu -11. Jika dibandingkan dengan ligan yang -8, maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa obat selexokit ini memiliki nilai afinitas atau nilai berikatan yang lebih baik terhadap reseptor COX-2. Kemudian dapat kita baik, seperti itulah proses dari docking untuk mendapatkan nilai afinitas. Saya harap teman-teman dapat memahami proses yang sangat sederhana ini untuk melakukan proses docking. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tabel berikut menunjukkan interpretasi hasil molekuler docking. Pada tabel dapat dilihat nilai afinitas dari kontrol positif ibuprofen, selekosip, dan senyawa steroid pada bajakah yaitu 6-alfa-hidroksistigma 4N3-on terhadap reseptor siklooksigenase 1 dan reseptor siklooksigenase 2 atau disingkat dengan COX-1 dan COX-2. Nilai afinitas yang negatif menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk antara ligan dan reseptor semakin baik atau semakin kuat. Sebaliknya, afinitas dengan nilai positif menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk antara ligan dan reseptor semakin lemah. Nilai afinitas pada kontrol positif ibuprofen yang selektif pada reseptor COX-1 menunjukkan afinitas negatif 7,5, sedangkan nilai afinitas pada kontrol positif selekosip yang selektif pada reseptor COX-2 menunjukkan afinitas negatif 11. Artinya, kedua kontrol positif ini memiliki aktivitas antiinflamasi ditunjukkan dengan afinitasnya yang baik terhadap reseptor COX-1 dan COX-2. Sedangkan nilai afinitas yang ditunjukkan pada 6-alfa-hidroksistigma 4N3-on yang merupakan senyawa pada tanaman bajakah memiliki nilai afinitas yang positif, baik terhadap reseptor COX-1 maupun COX-2. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan senyawa 6-alfa-hidroksistigma 4N3-on pada bajakah tidak memiliki aktivitas antiinflamasi ditunjukkan dengan afinitas yang lemah antara senyawa tersebut terhadap reseptor COX-1 dan COX-2 berdasarkan molekular docking ini.